Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MPL offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas soal tugas mandiri sesi UAS. Ya, terkait ini soal nomor 4 terkait sistem persamaan linear. Oke, di sini diketahui sistem persamaan linear ditunjukkan dengan persamaan ya dalam bentuk perbandingan seperti ini. Kemudian ada satu persamaan ya persamaan yang umum yang kita biasanya temukan. Kemudian di sini uh, persamaan di sini memuat tiga variabel di mana kita harus mencari nilai dari ketiga variabel tersebut untuk menentukan berapa jumlah ketiga variabel tersebut, jumlah dari X tambah Y tambah Z gitu ya. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, kita bisa apa namanya? Ubah persamaan ini ya. Kita anggap ini persamaan satu, kemudian kita rapihkan. Rapihkan itu artinya kita pindahkan semua yang mengandung variabel itu di sebelah kiri, kemudian yang tidak non variabel itu sebelah kanan gitu ya. Di sini 11 itu kan yang 11 non variabel kita pindah ke ruas kanan. Supaya apa sih? Ini supaya memudahkan kita dalam melakukan metode melakukan eliminasi, substitusi dan lain sebagainya. Terutama eliminasi sih gitu. Dan untuk mencari nilai X-nya berapa, Y-nya dan Z-nya ini berapa, kita menggunakan metode eliminasi substitusi ya teman-teman. Seperti yang kita tahu juga kalau metode lain untuk mencari nilai X, Y, Z ini kita bisa gunakan metode matriks ya. Yang berhubungan dengan pangkat matriks. Kemudian tapi itu udah aku bahas di video lain ya teman-teman. Mungkin boleh dicek. Sekarang kita coba belajar gimana cara nyelesain menggunakan metode eliminasi substitusi. Meskipun sebenarnya metode ini harusnya kalian udah belajar sama SMA, tapi di kuliah ini mungkin agak sedikit tricky ya. Jadi di sini aku coba jelasin ulang. Oke, balik lagi ya. Tadi udah berhasil kita rapikan, dapat satu persamaan satu seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa apa ya namanya? Fokus ke dalam persamaan ini ya, teman-teman. Kalian bisa isolasi persamaannya, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Di sini kita bisa kali silang ya. Kali silang seperti ini. Nanti kan artinya 2 dikali X plus 2 sama dengan min 3 dikali Y min 1 ya kan. Nanti sederhanain aja dapatlah persamaan yang kedua gitu ya. Persamaan kedua ini tuh dia memuat dua variabel ya, X sama Y, sedangkan persamaan satu dia memuat tiga variabel X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa isolasi ya teman-teman. Kalau diperhatikan kita bisa isolasi perbandingan yang di tengah dengan yang di paling kanan, isolasi seperti ini. Nanti dengan cara yang sama, apa kita kali silang. 6 dikalikan dengan Y min 1, 2 dikalikan dengan Z, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita pindah ruaskan supaya lebih rapih. Yang variabel yang mengandung variabel itu di sebelah kiri dan non variabel di sebelah kanan. Dapatlah persamaan 3 seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita punya persamaan satu yang membuat tiga variabel, kemudian kita mendapatkan persamaan dua yang membuat dua variabel, yang diantaranya ada X dan Y, dan di tiga ini kita punya variabel persamaan yang mengandung variabel Y dan Z. Nah, di sini tuh biasanya kan kita mengeliminasi ya, melakukan eliminasi. Nah, tapi di sini ada kendala ya teman-teman. Kendalanya apa? Mungkin insting pertama kita tuh kita akan lakukan eliminasi 3 dengan 2 gitu kan. Karena jumlah variabelnya sama yaitu ada 2, tapi perlu diperhatikan bahwa variabelnya itu berbeda ya teman-teman. Di sini Y sama Z sedangkan di sini X sama Y. Nah, syarat untuk bisa dilakukan eliminasi supaya eliminasi sesuai dengan tujuan dari eliminasi itu apa namanya? Si variabelnya itu harus sama. Kalau di sini YZ persamaan yang dua juga harus YZ gitu ya.
Nah, di sini kakak bikin catatan yang cukup sedikit ya ini ya, sedikit. Oke, eliminasi dua persamaan bertujuan untuk mendapatkan persamaan baru yang lebih sederhana. Lebih sederhana itu artinya yang awal, misal yang awalnya dua variabel jadi satu variabel, yang awalnya tiga variabel jadi dua variabel, atau le- lebih baik lagi jadi satu variabel. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. A tambah B. Ini kan suatu persamaan sama dengan satu, itu suatu persamaan yang mengandung dua variabel di mana eh, kemudian ini dilakukan eliminasi dengan persamaan dua yang mengandung dua variabel yang sama gitu kan. A, B punya variabel yang sama. Nah, itu kalau kita eliminasi hasilnya itu harusnya dia akan menjadi persamaan yang memuat satu variabel ya kan. Jadi yang awalnya dua variabel menjadi satu variabel. Nah, di kasus yang kita punya persamaan 3 dan persamaan 2 tidak disarankan untuk dieliminasi karena tidak memenuhi syarat eliminasi gitu ya. Tadi udah dijelasin jenis variabel harus sama gitu kan. Nah, kalau misal berbeda, apa sih yang terjadi? Nah, ini kakak coba kasih salah satu kemungkinan yang terjadi kalau misal berbeda ya. Misal persamaan satu ini persamaan dua, persamaan satu dan dua ini A-nya sama, tapi A yang persamaan satu punya B, yang persamaan dua punya C. Kalau kita eliminasi apa yang terjadi akan menghasilkan suatu persamaan yang memuat dua variabel ya teman-teman. Gitu. Tidak memecahkan masalah gitu ya. Tidak bukan memecahkan masalah, tidak menjadi bentuk yang lebih sederhana. Harusnya kan diharapkan bisa menjadi bentuk lebih sederhana atau memuat suatu persamaan yang memuat satu variabel kan hasilnya. Nah, kemudian, tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau kita lihat lagi ya teman-teman, kita punya informasi, kita punya suatu persamaan satu yang memuat tiga variabel, gitu ya, tiga variabel. Oke. Nah, jika kita menambahkan persamaan tiga, gitu ya, persamaan tiga ini kita tambahkan dengan persamaan dua, gitu, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan, misal persamaan 4 yang terdiri dari X, Y, Z, gitu. Persamaan 4 memiliki X, Y, Z, persamaan satu memiliki X, Y, Z, gitu ya. Karena variabel dan jumlah variabel dan jenis variabelnya sama untuk persamaan 4 dan persamaan satu, maka kita bisa lakukan eliminasi untuk persamaan 4 dan persamaan satu gitu ya. Coba deh kalian perhatikan kalau persamaan dua ini kita tambahkan dengan persamaan tiga, nanti kita dapat suatu persamaan yang mengandung eh, tiga variabel. Nah, ini ada ya. Sebelum ke sana kita baca dulu di sini. Oke. Nah, tadi ya, kita bisa karena udah sama ya persamaan 4 dan persamaan satu ini dari segi jumlah variabel dan jenis variabelnya, maka kita bisa lakukan eliminasi. Nah, eliminasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih teman-teman. Ini kakak kalau kasus kita, berdasarkan kasus kita bisa lakukan dua cara. Yang pertama itu kita berdasarkan ini ya, karena persamaan 3 punya variabel YZ, ya kan, persamaan 3 nih punya variabel YZ, maka lakukan eliminasi X, kita hilangkan X dari hasil eliminasi persamaan satu dan persamaan 4 gitu ya. Sehingga nanti hasil eliminasi dari persamaan satu dan persamaan 4 ini menghasilkan persamaan 5 yang hanya memuat variabel YZ gitu ya. Karena persamaan 5 ini punya YZ, persamaan 3 punya YZ kan. Dan ini memenuhi syarat eliminasi ya kan? Dari dua persamaan menjadi satu persamaan, dari dua variabel ya kan, menjadi satu persamaan dengan satu variabel gitu ya di sini. Jadi misal Z gitu ya. Kalau kita lakukan eliminasi Y untuk persamaan 5 dan persamaan 3 gitu ya, maka kita dapat satu persamaan yang memuat satu variabel yaitu variabel Z gitu ya. Maka kita dapat Z-nya nanti gitu. Ini juga bisa kita lakukan eliminasi untuk Z sehingga kita dapat variabel persamaan dengan satu variabel yaitu variabel Y. Nah, kita juga atau teman-teman kita bisa lakukan di sini karena persamaan dua ini punya apa?
dua variabel yaitu X dan Y, maka ya, kita bisa lakukan juga eliminasi Z. Kita hilangkan Z dari hasil eliminasi persamaan 1 dan 4 gitu ya. Yang tadi yang persamaan 3 variabel tadi. Maka kita dapat sebuah persamaan 5 dengan variabel YX gitu ya. Prinsipnya sama ya teman-teman. Nanti persamaan 5 dan persamaan 3. Ini harusnya 2 ya teman-teman. Ini typo ya. Persamaan 5 dengan persamaan 3. Persamaan 2. Itu nanti kita bisa lakukan eliminasi. Misal untuk Y atau untuk X gitu ya. Bebas ya teman-teman. Gitu. Nanti kalau udah dapat salah satu nilai aja ya dari misal dari X, nanti kesananya gampang ya teman-teman. Nanti tinggal substitusi aja gitu. Sederhana. Jadi kalau berdasarkan apa ya kasus kita saat ini, banyaknya cara untuk menyelesaikan apa ya, untuk melakukan eliminasi itu ada berapa ya teman-teman nih? Ya hitunglah sendiri ya, udah belajar kombinatorika kan di sesi UTS. Pokoknya cukup banyak lah ya opsi-opsi yang bisa kita gunakan. Nah, oke. Sekarang kita bisa coba gunakan opsi ya, salah satu opsinya. Kalau kita gunakan opsi 1 ya teman-teman. Karena enggak, kita mulai dari sini dulu ya teman-teman. Tadi, jika kita menambahkan persamaan 3 dan persamaan 2, ya kan, ini sama ini, yang memuat persamaan 3 ini punya Y dan Z, dan persamaan 2 ini punya X dan Y. Nah, kita tambahkan nih, nanti akan mendapatkan suatu persamaan, yaitu persamaan 4, yang dia memiliki 3 variabel ya, yang berbeda. Persamaan 4 ini kita lakukan eliminasi X, gitu ya. Di sini kita pakai yang apa namanya? Yang opsi 1 ya. Kita eliminasi X supaya mendapatkan suatu persamaan yang dia memuat Z dan Y gitu. Kenapa? Karena persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi dengan persamaan 3 ya. Persamaan 5 ini kita bisa lakukan persamaan 3 yang dia juga memuat apa nama Z dan Y gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini lakukan eliminasi ya teman-teman seperti biasa. Di sini ini untuk eliminasi X di persamaan 1 dan persamaan 4. Ini yang atas itu persamaan apa ya? 4. Yang bawah ini persamaan 1. Seperti biasa dieliminasi 2X habis dikurangi 2X ya kan. Yang 2Z dikurangi Z min 3Z, 9Y dikurangi 3Y itu 6Y, 5 dikurangi 11 itu min 6. Ya, dapat persamaan 5. Kemudian apa selanjutnya? Kita lakukan eliminasi untuk persamaan 3 dan 5 dengan menghilangkan apa ya di sini teman-teman bisa kita lihat ini itu dihilangkan ya teman-teman. Langsung kita kurangi aja kedua persamaannya, nanti dapat Z-nya. Coba kita lihat ya, di sini jangan sampai salah juga ya, eliminasi. Min 3Z dikurangi min 2Z. Min 3Z dikurangi min 2Z. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman. Dan operasinya itu seperti ini. Nanti dapat apa nih? Min dikali min jadi positif, berarti sisanya min Z ya kan. Kan min 6 dikurangi 6 min 12. Z itu berarti dapat 12. Nah, kita udah mendapatkan salah satu nilainya ya teman-teman. Salah satu nilai dari variabel. Maka kita bisa lakukan substitusi. Kita bisa gunakan Z sampai dengan 12 ini, substitusi Z ini ke persamaan 5 untuk mendapatkan nilai Y. Ya, karena persamaan 5 ini memuat Z dan juga memuat Y. Masukkan saja nilai Z ke persamaan 5, nanti dapat Y-nya sama dengan 5. Ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa cari nilai X-nya
dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan 5 ini ke persamaan 1. Kenapa? Karena persamaan 1 ini memuat X dan Y. Gitu. Kita masukkan ke persamaan 1, dapatlah X-nya adalah min 8. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di soal itu, ya teman-teman, ini jangan kayak X, Y, sama Z-nya udah selesai kita cari, tapi lupa ya menjawab soalnya. Soalnya apa? Berapa jumlah dari ketiga, kalau ketiga variabel tersebut dijumlahkan. Berarti X plus Y plus Z, ya kan? X-nya 8, Y-nya 5, Z-nya 12. Hasilnya 9. Oke, teman-teman, kurang lebih sekian penjelasan yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Please like, share, and subscribe. Bye.